Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 751-755. Selamat bersantai. Bab 751. Setengah tahun kemudian, di suatu istana spiritual lautan hampa. Wosh! Seberkas sinar gelap memasuki istana tersebut dan seorang laki-laki yang kehilangan lengan kanannya dan ada bekas hangus di tubuhnya tiba-tiba muncul di jalanan. Laki-laki itu mengenakan mahkota emas yang penuh retakan, tetapi aura kematian yang memancar darinya membuat orang-orang di dekatnya merasa tidak nyaman. Sulit membayangkan bahwa laki-laki ini adalah salah satu kaisar tertua di Lautan Chang. Kaisar Zimu, kaisar kematian bergumam dengan nada suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Beberapa tarikan napas kemudian, Weng! Kekuatan kekaisaran seorang kaisar muncul dari salah satu sudut istana spiritual Lautan Hampa. Kaisar kematian. Sebuah suara yang terkejut terdengar ketika seorang pria parubaya berjubah ungu pun muncul. Dia ditutupi dengan cahaya ungu dan mengeluarkan aroma yang aneh. Kaisar Zimu, seru para ahli di dekatnya ketika ekspresi rasa hormat dan kekaguman muncul di mata mereka. Sangat jarang melihat seorang kaisar di luar tanah suci. Namun, istana spiritual ini berada di zona pulau yang sedikit lebih besar dan memiliki 8 atau lebih aliran dan klan dengan kekuatan 2 bintang. Jadi istana spiritual ini memiliki seorang kaisar yang berkuasa. Kaisar kematian, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kaisar Zimu terkejut. Dia telah mengasingkan diri selama 1 atau 2 tahun terakhir dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kaisar Zimu, kau berhutang budi padaku beberapa ribu tahun yang lalu dan sekarang aku butuh bantuanmu. Kaisar kematian berkata dengan nada yang dalam. Ia lalu merangkum apa yang telah terjadi, tetapi tidak menyebutkan bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9. Orang yang mengejarmu mempelajari ilmu petir Dao dan karena kau adalah seorang kaisar yang mempelajari ilmu kayu Dao, kau pasti bisa melawannya, kata kaisar kematian dengan nada serius. Ada lawan yang alami untuk semua teknik dan jurus. Misalnya, kaisar kematian bisa dilawan oleh Zhao Feng, tetapi demikian pula, petir angin emas merah kehancuran juga memiliki lawannya sendiri. Orang-orang yang mempelajari ilmu kayu Dao bisa melawan mereka yang mempelajari ilmu petir Dao. Siapa yang bisa mengejarmu hingga menjadi seperti ini? Mungkinkah itu seorang penguasa suci alam cahaya mistik? Kaisar Zimu merasa tidak percaya. Jangan khawatir, itu bukan seorang penguasa suci. Ia hanya seorang raja alam dewa kekosongan di tingkat menengah. Namun teknik dan kekuatan garis keturunannya sangat unik. Kaisar kematian meringkas situasi tentang Zhao Feng. Tepat ketika keduanya sedang berkomunikasi. Wosh! Sebuah kilatan petir dengan aura api dan petir kehancuran bergerak mendekati istana spiritual Lautan Hampa. Pendatang baru itu adalah laki-laki berambut ungu dengan sayap berwarna emas kemerahan. Cepat sekali, Kaisar Zimu terkejut meskipun dia sudah tahu bahwa Zhao Feng memiliki warisan dari Kaisar Petir Angin. Kaisar Kematian, apakah kau pikir aku akan takut menyerangmu jika kau bersembunyi di dalam istana spiritual Lautan Hampa? Sayap Zhao Feng mengepak di udara saat dia melihat ke bawah. Dalam setengah tahun terakhir, dia memberikan serangan yang sangat bagus kepada Kaisar Kematian. Tubuh kematian abadi dan jiwa Kaisar Kematian telah terluka oleh kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan ia telah kehilangan 30-40% dari kekuatan pertempurannya. Generasi masa depan memang menakutkan, Kaisar Zimu mengamati Zhao Feng dan petir angin berwarna emas kemerahan tersebut membuatnya gelisah. Zhao Feng jelas melihat Kaisar Zimu juga. Kaisar Zimu seperti Duan Muking, kaisar yang mempelajari ilmu kayu Dao. Namun kekuatan Kaisar Zimu belum sampai pada tingkat puncak alam dewa kekosongan. Kaisar Zimu, jika kau membantuku hari ini, aku akan membalasmu 10 kali lipat lebih banyak di masa depan, suara Kaisar Kematian berisi permohonannya. Selain Kaisar Zimu, masih ada 2 raja di tingkat puncak dan 4 raja yang memiliki domain di istana spiritual Lautan Hampa ini. Selama Kaisar Zimu membantunya, Kaisar Kematian masih memiliki peluang yang cukup bagus. Kaisar Langit bermata kiri, pemuda berambut ungu itu, Raja Alam Dewa Kekosongan dan beberapa pesilat di tahapan alam inti asal di dalam istana spiritual Lautan Hampa mengetahui identitas Zhao Feng. Ketika proses pengejaran kematian telah melewati banyak zona pulau, ketenaran Zhao Feng mulai menyebar dan beberapa pesilat ahli mengenalinya. Kaisar Langit bermata kiri, mata Kaisar Zimu mulai mengerling saat dia mulai bimbang. Pada saat ini, seorang raja di dalam istana spiritual mengatakan kepadanya apa yang terjadi antara Zhao Feng dan Kaisar Kematian. Kaisar Kematian, maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu. Rupanya, karena sebelumnya kau telah menyerang istana spiritual Lautan Hampa,
Saat ini kau sedang dicari-cari oleh seluruh tanah suci mimpi melayang. Kaisar Zimu menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Apa? Tubuh Kaisar Kematian sempoyongan saking terkejutnya. Karena hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan menyerangmu. Namun istana spiritual lautan hampa juga tidak bisa melindungimu. Ekspresi Kaisar Zimu terlihat tegas dan dunia kecil berwarna ungu kehijauan pun muncul dan perlahan-lahan menekan ke arah Kaisar Kematian. Kau, ekspresi Kaisar Kematian terlihat sangat jelek. Dunia kecil milik Kaisar Zimu sengaja menekan ke arahnya dan tidak menyerang Zhao Feng. Zhao Feng melayang di udara dan melihat kejadian itu dengan ekspresi dingin. Sepertinya Kaisar Kematian tidak mau meninggalkan istana spiritual lautan hampa. Malahan dia ingin menyeret Kaisar Zimu dan pesilat lainnya di sini bersamanya. Kaisar Kematian, hari ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Api emas kemerahan muncul di mata kiri Zhao Feng. Foom, aura mulai muncul di langit yang membuat Kaisar Zimu dan para raja tidak bisa bernapas. Tidak, Kaisar Kematian merasakan bahaya yang sangat kritis ketika hampir 800 gumpalan simbol petir Dewa Kesengsaraan memancarkan aura yang abadi. Wosh, api emas kemerahan yang setengah transparan mendarat di atas Kaisar Kematian, seolah-olah itu adalah hukuman Tuhan untuknya. Arg, Kaisar Kematian meraung kesakitan ketika nyala api mulai menyebar ke seluruh tubuh kematian abadinya dan membakar jiwanya. Ekspresi ketakutan memenuhi wajahnya saat dia menatap mimpi buruk tersebut dengan gelisah. Hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas, sekujur tubuh Kaisar Kematian dibakar sampai pada tingkatan di mana orang-orang bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah manusia lagi. Lengannya yang satunya lagi pun putus dan terjatuh ke tanah. Kaisar Zimu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Laki-laki berambut ungu di langit itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan masih tampak sedikit acuh tak acuh. Di dalam istana spiritual lautan hampa, para raja alam dewa kekosongan dan pesilat di tahapan alam inti asal lainnya merasakan tulang-tulang mereka menjadi dingin dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia terlalu kuat, jadi, ini adalah Kaisar Langit bermata kiri. Kaisar Kematian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Para raja alam dewa kekosongan tertegun. Kaisar Kematian, sekarang setelah aku menggabungkan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan ke dalam teknik dan jurus milikku, kekuatanku sudah cukup untuk mengancam bahkan para penguasa suci alam cahaya mistik. Kaisar di tingkat puncak tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 tarikan napas melawanku, kata Zhao Feng dengan sopan. Meskipun Zhao Feng telah mengejar Kaisar Kematian selama setengah tahun, dia tidak berhenti fokus untuk terus memahami kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Saat ini ia telah memiliki 800 gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan, 100 kali lipat lebih banyak daripada jumlah yang pertama kali ia kumpulkan saat berada di Tanah Suci Bajak Laut. Selain itu, ia juga memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Dia adalah seorang pesilat di tahapan alam dewa kekosongan yang tak tertandingi. Dalam sejarah ilmu petir Dao, seorang pesilat jenius luar biasa telah menggunakan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dan perlahan-lahan mencapai puncak kekuatan dunia. Legenda ini berasal dari seorang pesilat jenius di zona benua dan ia akhirnya menjadi seorang dewa. Mujizat itu sepertinya akan diulang kembali oleh Zhao Feng. Petir Dewa Kesengsaraan, jantung Kaisar Zimu bergetar. Dia memilih untuk tidak membantu Kaisar Kematian setelah memikirkannya dengan seksama. Pertama, Kaisar Kematian sedang dicari-cari oleh seluruh tanah suci. Kedua, seberapa kuatnya orang yang bisa mengejar Kaisar Kematian. Orang seperti itu bukanlah orang yang dapat disinggung oleh seorang kaisar biasa, terutama setelah mengetahui bahwa orang itu adalah seorang pesilat jenius yang sedang naik daun. Alasan kedua adalah yang paling penting. Itu sebabnya Kaisar Zimu tidak ingin membantu Kaisar Kematian dan sepertinya itu adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun setelah memasuki istana spiritual lautan hampa Zhao Feng tidak pernah menyapa Kaisar Zimu atau bahkan menatapnya secara langsung, sehingga membuat Kaisar Zimu sedikit tidak senang. Namun ketika Zhao Feng menunjukkan kekuatannya, kulit kepala Kaisar Zimu terasa kesemutan dan mulai berkeringat dingin. Zhao Feng pada dasarnya telah mengabaikan keberadaan Kaisar Zimu, tetapi ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia atau Kaisar di tingkat puncak lainnya tidak akan bisa melakukan apapun. Hampir saja, Kaisar Zimu berpikir bahwa teknik kayu daunnya mungkin tidak akan dapat menghentikan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan milik Zhao Feng dan Kaisar Zimu tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Kaisar Kematian. Zhao Feng, aku kalah. Kaisar Kematian berbaring di tanah dan berbicara dengan nada getir, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Melakukan apapun yang kau mau. Seberapa banyak penghinaan yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Hati Kaisar Zimu dan teman-temannya bergetar.
Melakukan apapun yang aku mau. Bagaimana jika aku menginginkan nyawamu? Kau tidak akan melawan balik, kan? Tatapan Zhao Feng tampaknya mengandung kemampuan untuk melihat ke dalam hati seseorang. Dia bisa mengetahui bahwa saat ini Kaisar Kematian dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Jika dia membiarkan Kaisar Kematian tetap hidup, dia pasti tidak akan bisa pergi dengan tenang. Selain itu, tempat tinggal Kaisar Kematian berada di Tanah Suci 10.000 hutan. Siapa yang tahu jika dia pulang ke tempat tinggalnya dan menghubungi beberapa kaisar atau penguasa suci alam cahaya mistik untuk menghadapi Zhao Feng lagi. Zhao Feng, perlakukanlah orang lain dengan baik, ekspresi mematikan muncul di wajah Kaisar Kematian, yang berisi tanda-tanda ancaman. Mata Zhao Feng tetap dingin dan tenang. Pikirannya untuk membunuh Kaisar Kematian tidak akan pernah goyah. Tetapi ia pasti harus menghadapi serangan balik terakhirnya sebelum kematian Kaisar Kematian. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kaisar tua dan memiliki mata kematian. Kalau begitu, ayo kita mati bersama-sama. Wajah Kaisar Kematian tiba-tiba berubah saat kekuatan kematian terpadatkan dan meledak. Bahaya, awas! Kaisar Zimo berseru dan membuka dunia kecilnya untuk memblokir ledakan yang dapat menghancurkan seluruh istana spiritual lautan hampa. Kekuatan ledakan dari penghancuran diri seorang kaisar sangat merusak. Boom! Seluruh istana spiritual bergetar ketika api kematian menutupinya. Dunia kecil Kaisar Zimo langsung hancur dan hanya berhasil memblokir 60% dari penghancuran diri Kaisar Kematian. Kaisar Zimo menyadari bahwa kekuatan penghancuran diri Kaisar Kematian 30-40% lebih lemah dari yang diharapkannya. Istana spiritual lautan hampa telah berubah menjadi reruntuhan dan lebih dari setengah dari para pesilat ahlinya telah terbunuh. Trik murahan, seorang pemuda dengan sayap emas kemerahan muncul di atas lautan tanpa batas. Zhao Feng telah menggunakan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri dari ledakan tersebut. Di saat yang sama, mata spiritual dewanya mengunci sebuah titik hitam di kejauhan. Jika dilihat dari dekat, itu adalah jiwa Yuan yang berantakan yang melepaskan gelombang aura kematian dan sepasang mata kematian juga melayang di udara. Busur panah pengunci langit, kuncian jiwa. Zhao Feng menarik tali busur perak gelapnya dan sebuah anak panah emas keperakan melesat di udara. Wosh! Jiwa Yuan yang hanya bisa melarikan diri sejauh beberapa ratus kilometer tersebut terlihat berjuang keras di udara. Jadi seperti itu, Kaisar Zimo memperhatikan tindakan Zhao Feng dan jiwa Yuan yang melayang di udara. Tidak heran jika penghancuran diri Kaisar Kematian tidak sekuat yang dia perkirakan. Tahapan alam dewa kekosongan mewakili perubahan dalam jiwa dan para kaisar alam dewa kekosongan telah mencapai puncak kekuatannya. Dasar kekuatan terkuat dari Kaisar Kematian adalah jiwanya, tetapi dia tidak beruntung karena bertemu Zhao Feng. Kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng juga berbasis jiwa, dan dia memiliki busur panah pengunci langit. Bahkan setelah mengunci jiwa Yuan milik Kaisar Kematian, Zhao Feng tidak mau meremehkannya. Tuan, anak pesilat setengah dewa tiba-tiba muncul dan Zhao Feng menatapnya dengan bingung. Saran macam apa lagi yang dimiliki anak kecil ini? Mata kematian milik seorang kaisar bisa diwariskan. Bisakah Tuan mencuri kekuatan garis keturunannya untukku? Anak pesilat setengah dewa sangat tergerak. Anak pesilat setengah dewa mempelajari teknik penguatan tubuh dan kekuatan jiwanya adalah kelemahannya. Namun, jika ia bisa mendapatkan mata kematian yang berbasis jiwa dan menggabungkannya dengan tubuh suci kun emasnya, itu akan sangat sempurna. Mata kematian, Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunannya juga berkedut dengan penuh semangat. Di udara, jiwa Yuan yang tidak bisa bergerak itu memiliki sepasang mata hitam pekat, yang berada di antara dimensi fisik dan dimensi jiwa. Itu mirip dengan ketika mata dewa milik Zhao Feng meninggalkan tubuhnya. Insting memberitahukannya bahwa mata kematian akan bermanfaat baginya. Meo-meo, kucing kecil juga muncul dan melambaikan cakarnya seolah-olah mencoba memberitahu Zhao Feng sesuatu. Kucing ini, anak pesilat setengah dewa menggertakkan giginya. Kucing kecil menyuruh Zhao Feng untuk tidak memberikan mata kematian kepada anak pesilat setengah dewa. Meo, saran dari kucing kecil adalah untuk segera membunuh Kaisar Kematian. Zhao Feng, jika aku mati, kau juga akan mati. Jiwa Yuan yang tidak bisa bergerak mulai terbakar saat memanggil kekuatan kematian. Bahaya, ekspresi Zhao Feng dan yang lainnya yang mendekat berubah drastis ketika mereka merasakan bahaya yang sangat kritis. Semua orang tahu bahwa jiwa Kaisar Kematian tidak tertandingi di antara para kaisar lainnya. Dalam hal pemahaman jiwa, ia bahkan melampaui beberapa penguasa suci alam cahaya mistik. Meo, kucing kecil dengan cepat bereaksi dan bersembunyi di cincin logam Zhao Feng,
tetapi anak pesilat setengah dewa sedang memikirkan tentang cara mendapatkan mata kematian dan menjadi lengah. Boom! Langit dan bumi pun terjatuh ke dalam kegelapan karena kekuatan yang mirip dengan medan energi kematian menutupi area tersebut. Perbedaannya adalah kekuatan ini lebih ditujukan pada dimensi jiwa. Arg! Anak pesilat setengah dewa menjerit ketika auranya keluar seperti lilin yang padam, dan dia terjatuh ke dalam lautan tanpa batas. Lautan jiwa Zhao Feng mulai bergetar saat menghadapi ledakan jiwa Kaisar Kematian. Kekuatan ini bahkan mampu melukai jiwa penguasa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng mengerang kesakitan. Meskipun mata spiritual dewanya sangat tangguh terhadap serangan jiwa, itu masih bersifat relatif. Jika serangan jiwa terlalu kuat, mata spiritual dewanya tidak akan bisa menghalanginya. Kucing kecil, anak pesilat setengah dewa, seru Zhao Feng. Kucing kecil bereaksi dengan cepat dan berhasil melarikan diri ke dalam cincin logam kuno, yang merupakan dimensi lain. Sedangkan anak pesilat setengah dewa, Zhao Feng tidak bisa merasakan auranya lagi. Wosh! Sepasang mata hitam berubah menjadi seberkas garis yang samar dan langsung terbang sejauh 10.000 mil kilometer. Mata kematian dan kekuatan keinginan kematian. Ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Kematian memiliki teknik yang mirip dengan cara melepaskan diri dari cangkang tubuhnya. Lebih dari 95% dari kekuatan jiwa Kaisar Kematian dihancurkan dalam ledakan tadi, tapi inti dari kekuatan keinginan kematian dan ingatannya tersembunyi di dalam mata kematian. Wosh! Mata kematian terbang sangat cepat dan berada di antara dimensi fisik dan jiwa. Mereka jauh lebih cepat daripada kilatan dimensi ruang sayap petir milik Zhao Feng karena kecepatan jiwa Yuan biasanya 10 kali lipat lebih besar dari kecepatan terbang yang biasa. Dalam kondisi saat ini, kecepatan Kaisar Kematian bahkan menjadi 5 kali lebih cepat lagi. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Zhao Feng memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Kaisar Kematian pergi begitu saja. Namun langsung membunuhnya akan terlalu bagus baginya. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap terbentuk di punggung Zhao Feng dan memungkinkannya melesat sejauh 10.000 km dalam sekali kelebatan. Dia tidak khawatir bahwa Kaisar Kematian akan dapat melarikan diri karena lebih dari 95% dari kekuatan jiwa Kaisar Kematian telah dihancurkan, jadi dia tidak bisa terbang untuk waktu yang lama. Kaisar Kematian hanya memiliki satu metode untuk bertahan hidup, pikiran Zhao Feng sangat jernih. Setelah bentuk fisiknya dihancurkan dan kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya, satu-satunya cara Kaisar Kematian dapat bertahan hidup adalah mencuri tubuh seseorang. Sebenarnya Kaisar Kematian sebelumnya telah melakukan hal seperti itu 2 kali jadi dia cukup berpengalaman. Tetapi kali ini, kesulitannya akan sangat tinggi. Bahkan kehancuran jiwaku sendiri tidak banyak melukai Zhao Feng. Kekuatan garis keturunannya menghususkan diri dalam pelacakan dan dia juga sangat cepat. Kaisar Kematian menangis dengan sedih di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah seorang penguasa suci di tahapan alam cahaya mistik, Kaisar Kematian saat ini akan bisa melarikan diri dengan melakukan 2 ledakan untuk melepaskan cangkang tubuhnya. Bayangan Dewa Kematian dan 2 ledakan kehancuran diri itu akan sangat menyusahkan bahkan bagi para penguasa suci yang biasa. Namun sayangnya, keuntungannya dalam kekuatan jiwa benar-benar diimbangi oleh Zhao Feng. 1 jam kemudian, mata kematian berhasil menjauhkan diri dari Zhao Feng, tetapi sebagian besar kekuatan keinginannya telah habis. Dia lalu menuju ke sebuah pulau berpenduduk. Aku akan bisa bangkit sekali lagi setelah mencuri tubuh lainnya. Kaisar Kematian melihat harapan akan kehidupan baru. Begitu bisa mencuri tubuh seseorang, dia tidak perlu khawatir tentang bakat atau apapun karena ia memiliki mata kematiannya. Beberapa saat kemudian, di dalam istana sebuah negara, seberkas cahaya gelap melesat. Siapapun yang belum mencapai tahapan alam inti asal tidak akan bisa merasakan apapun. Bagus, kali ini aku akan mencuri tubuh seorang pangeran. Kaisar Kematian merasa sedikit gembira. Kekuatan negara ini setara dengan negara atap langit dan negara seperti itu tidak mudah ditemukan. Jika dia memilih aliran atau klan dengan kekuatan 1 atau 2 bintang, itu akan sangat berisiko. Namun identitas seorang pangeran tidak terlalu buruk. Begitu dia memasuki aliran atau klan dengan kekuatan 1 atau 2 bintang di masa depan, akan ada sumber daya pelatihan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa menggunakan usaha apapun, Kaisar Kematian berhasil mencuri tubuh seorang pangeran, atau lebih tepatnya, seorang anak haram. Cekak, bahkan jika kau memang dianggap sampah, aku akan membuatmu bangkit dan bisa menentang kehendak surga. Kaisar Kematian mulai bergabung dengan ingatan tubuh pangeran tersebut. Di saat yang sama, dia mengedarkan teknik rahasianya untuk menyembunyikan auranya. Untuk memastikan semuanya sempurna,
Kaisar Kematian menaiki sebuah kereta kuda, keluar dari istana dan memasuki hutan yang sunyi. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Kematian membeku. Di hutan duduk seorang pemuda berambut ungu dan seekor kucing kecil yang sama-sama sedang memanggang daging babi hutan. Daging babi hutan yang renyah mengeluarkan aroma yang menggoda yang membuat tubuh Kaisar yang Kematian yang lapar secara naluriah menelan ludahnya. Zhao Feng, bersikap baiklah kepada orang lain. Laju tarikan napas Kaisar Kematian bertambah cepat dan matanya terlihat mematikan dan penuh dengan keputusasaan. Dia hanya mencuri tubuh orang lain. Selain memiliki kekuatan keinginan yang kuat, dia mungkin bahkan tidak akan bisa menjadi lawan pesilat di tahapan alam roh sejati. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia menggigit daging panggangnya. Ia lalu mulai mengamati Kaisar Kematian dan tubuh barunya. Setelah pesilat di tahapan alam Dewa Kekosongan mencuri tubuh lainnya, semuanya menjadi lebih sederhana. Kemampuan mata kiri Zhao Feng terbuka dan menutupi jiwa dan tubuh Kaisar Kematian dalam aura dingin yang membeku. Dia sangat tertarik dengan teknik Kaisar Kematian dan mata kematiannya. Zhao Feng, jika aku mati, kau juga akan mati karena aku telah meletakkan kutukan pesan kematian padamu sudah sejak lama. Wajah Kaisar Kematian terlihat mematikan ketika ia mulai mengancam Zhao Feng. Dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk melawan Zhao Feng, jadi jika dia harus mati, dia juga tidak akan membuat Zhao Feng merasa tenang. Kutukan pesan kematian, alis Zhao Feng berkerut. Dia telah memeriksa buku manual teknik rahasia mata kegelapan sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang teknik kutukan pesan kematian. Kutukan pesan kematian adalah jenis kutukan yang paling menakutkan, dan membutuhkan pengorbanan sebuah nyawa untuk bisa diaktifkan. Asal-usul kutukan pesan kematian berasal dari sebuah spesies yang terlarang dan telah punah dari 10.000 ras kuno yaitu ras dukun kuno. Peringkat ras ini bahkan lebih tinggi dari ras peninggalan surgawi, berada persis di bawah ras kuno. Wajah Kaisar Kematian menjadi dingin dan ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Namun keinginan membunuh di matanya tidak pernah goyah. Dia tidak hanya ingin membunuh Kaisar Kematian, dia juga akan menyiksanya dan mencuri mata kematian dan ingatannya. Hahaha. Kaisar Kematian mulai tertawa dengan putus asa ketika ia mengedarkan kekuatan keinginan dan jiwanya. Lawannya tetap terlihat dingin dan tenang. Bahkan kutukan pesan kematian tidak mampu menakutinya. Bahaya, Zhao Feng ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dia tidak menyangka Kaisar Kematian akan langsung bunuh diri. Dengan menggunakan pengorbanan sebuah nyawa, aku akan meninggalkan mimpi buruk yang melemahkan dan menggerogoti musuh-musuhku. Sebuah suara seakan bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, Kaisar Kematian benar-benar telah mati. Bersamaan dengan kematian tubuhnya, kesadaran dan mata kematiannya juga ikut mati. Semakin kuat pemilik mata kematian, maka akan semakin kuat pula kutukan pesan kematian. Secara teori, kekuatan kutukan pesan kematian akan efektif terhadap para ahli di dua tahapan alam. Itu sebabnya mengapa para penguasa suci yang biasa tidak ingin menyinggung Kaisar Kematian, yang memiliki teknik kuno dan terlarang. Gedebuk. Tubuh Kaisar Kematian yang baru dicuri itu pun terjatuh ke tanah. Zhao Feng merintih saat merasakan kekuatan dingin dan tak terlukiskan meresap ke dalam jiwanya. Perasaan itu terasa gatal dan menyakitkan dan langsung masuk ke dalam hatinya. Ketika Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya, ia melihat ada gumpalan sinar hitam di tubuhnya yang mulai mengikis jiwanya. Sulit untuk menggambarkan asal-usul sinar hitam tersebut atau bagaimana sinar itu bisa ada di sana. Kekuatannya mirip dengan kekuatan kutukan hantu zombie tapi tak terhitung beberapa kali lipat lebih mendalam. Kutukan pesan kematian, teknik terlarang seperti itu benar-benar ada. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Saat terkena teknik tersebut, dia merasa seolah-olah serangga telah mengerumuninya. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan jiwanya, kekuatan kehidupan, Yuan sejati, dan level pelatihannya mulai perlahan melemah. Untungnya, kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik dan mata spiritual dewanya sedikit kebal terhadap kekuatan kutukan pesan kematian. Kecepatan melemahnya kekuatan raja yang biasa 10 kali atau bahkan belasan kali lebih cepat daripada Zhao Feng. Zhao Feng duduk selama setengah hari, tetapi tidak bisa melakukan apapun pada kutukan pesan kematian. Dia tidak tahu bagaimana kekuatan kutukan itu bisa ada dan tidak bisa mempengaruhinya. Aku sama sekali tidak mengerti teknik kutukan pesan kematian ini. Aku akan kembali ke benua bunga biru terlebih dahulu. Mungkin tetua bijaksana dapat memberitahuku sesuatu, pikir Zhao Feng. Di dalam lautan tanpa batas. Blub-blub-blub. Aliran kecil gelembung dan suara orang tercekik pun terdengar. Beberapa tarikan napas kemudian, seorang anak berusia 4 tahun berwajah pucat muncul di permukaan laut. Aku, tidak mati.
Benih hati kegelapan telah menghilang. Mungkinkah itu akibat dari penghancuran diri jiwa Kaisar Kematian? Anak itu melayang di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Akibat ledakan kehancuran diri Kaisar Kematian, jiwa anak pesilat setengah dewa itu hampir hancur dalam sekejap mata dan terjatuh ke laut. Bahkan ia menyangka dirinya telah mati. Benih hati kegelapan juga telah menghilang. Pada saat ini, anak pesilat setengah dewa berhasil bertahan hidup, tetapi auranya sangat lemah. Ini semua berkat teknik tubuh suci kun emas. Bagian dari kesadaranku tertanam di dalam tubuhku, gumam anak pesilat setengah dewa. Ketika seseorang mencapai tahap lanjutan dari teknik tubuh suci kun emas, jiwa dan tubuhnya akan menjadi satu. Selama tubuh tidak dihancurkan, jiwanya pun tidak akan hancur. Pada saat itu, sebuah kapal lewat di dekatnya. "Kakek, apa itu?" Seorang gadis muda menatap anak berwajah pucat tersebut. Hahaha, anak itu melayang di udara dan senyumnya terlihat sangat mematikan dan jahat. "Aku, si pesilat setengah dewa Kun Yun, akan bangkit sekali lagi." Di sebuah sudut dunia yang kecil, pesilat setengah dewa Kun Yun telah lolos dari rantai yang mengekangnya dan sekarang kembali menjadi bebas. Tanpa pembatasan apapun, perubahan macam apa yang akan dibawa oleh pesilat setengah dewa Kun Yun ke dunia? Wosh, anak pesilat setengah dewa menghilang dari tempatnya berada. Detik berikutnya, tangisan dan jeritan datang dari kapal yang sedang lewat tersebut. "Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kapten kapal ini. Siapapun yang tidak menaati aku akan dibunuh." Kekuatan fisik anak pesilat setengah dewa yang sangat besar telah mendominasi kapal. Pesilat terkuat di dalam kapal tersebut hanya mencapai tingkat puncak panglima penguasa di level alam inti asal besar. Pesilat seperti itu hanya dianggap semut yang sangat kecil di mata anak pesilat setengah dewa. Setelah mengambil kendali kapal, anak pesilat setengah dewa memerintahkan kapal untuk menuju ke arah tertentu dengan kecepatan tercepatnya. Anak pesilat setengah dewa tahu bahwa dia bukan lawan Zhao Feng. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng dalam sekejap mata itu bahkan mampu mengancam mereka yang ada di tahapan alam cahaya mistik. Anak pesilat setengah dewa memutuskan bahwa ia akan menggunakan identitas baru dan memulihkan level pelatihannya ke alam cahaya mistik terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Jika tidak, maka akan buruk baginya jika ia bertemu Zhao Feng di masa depan. Ketika anak pesilat setengah dewa berpikir tentang tuan yang memperbudaknya itu, dia terlihat penuh dengan ketakutan sekaligus kebencian. Namun dia tidak berani memikirkan soal balas dendam dalam waktu dekat ini. Saat ini, yang paling penting adalah melindungi dirinya sendiri. Wosh, kapal tersebut meninggalkan wilayah kekuasaan istana spiritual lautan hampa milik Kaisar Zimu. Tidak ada yang menyadari bahwa ada tambahan seorang anak di kapal tersebut. Anak pesilat setengah dewa sangat cerdas. Dia sengaja tidak terbang karena jejak auranya akan tertinggal di belakangnya. Sebaliknya, dia menggunakan kapal untuk melarikan diri. Lebih dari setengah tahun terakhir selama pengejaran Kaisar Kematian, dia mempelajari taktik pelacakan Zhao Feng dengan sangat baik, jadi dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk menghindari Zhao Feng. Setengah hari kemudian, seorang pemuda berambut ungu terbang ke daerah tersebut. Di sini seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Kematian meledakkan dirinya sendiri, gumam Zhao Feng. Di bahunya duduk seekor kucing abu-abu perak. Zhao Feng membuka kemampuan mata spiritual dewanya dan memeriksa area di sekitarnya dan lebih fokus pada kedalaman lautan. Beberapa saat kemudian, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah karena tidak menemukan mayat anak pesilat setengah dewa. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa jiwa anak pesilat setengah dewa anak mulai runtuh di bawah penghancuran diri Kaisar Kematian. Pikiran Zhao Feng mulai berputar-putar. Jika itu memang skenario yang dipikirkannya, maka keberuntungan anak pesilat setengah dewa terlalu bagus. Sebagai perbandingannya, Zhao Feng jauh lebih tidak beruntung, dia telah terkena teknik kutukan pesan kematian. Kutukan pesan kematian sangat unik. Tidak masalah apakah Zhao Feng adalah orang yang membunuh Kaisar Kematian atau apakah itu karena bunuh diri, kutukannya telah dipasang sebelum kematian Kaisar Kematian. Orang yang paling dibenci Kaisar Kematian akan terkena kutukan pesan kematian, tidak peduli seberapa jauhnya mereka berada. Kutukan itu tidak bisa dihindari. Itu sebabnya Zhao Feng tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membunuhnya, tetapi jika Zhao Feng diberi pilihan lagi, dia masih akan tetap membunuh Kaisar Kematian. Seberapa memalukannya dikejar-kejar selama 7 tahun. Lagi pula jika Kaisar Kematian tidak mati, ia akan selamanya menjadi sumber malapetaka bagi Zhao Feng. Dia mungkin menghubungi kaisar lain di Tanah Suci 10.000 hutan atau bahkan penguasa suci alam cahaya mistik untuk mencuri mata dewa kesembilannya. Itu sebabnya Zhao Feng tidak menyesali keputusannya.
Menghilangnya anak pesilat setengah dewa adalah kecelakaan, tetapi Zhao Feng terlalu malas untuk peduli tentang pengaruh apa yang mungkin dibawa oleh pesilat setengah dewa Kun Yun ke Lautan Chang. Sialan, semakin banyak aku menggunakan Yuan sejatiku, semakin kuat pula efek pelemahannya. Perasaan gatal dan menyakitkan selalu muncul dalam tubuh Zhao Feng. Dia bahkan mencoba untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan es, tetapi tidak berhasil. Kutukan pesan kematian berasal dari ras di peringkat kedua 10.000 ras kuno, ras dukun kuno. Ras ini sangat misterius dan unggul dalam kekuatan jiwa. Di zaman kuno, dukun dan kutukan ditakuti oleh semua orang. Semakin kuat orang yang menggunakan kutukan pesan kematian, maka semakin kuat pula kekuatannya. Kaisar Kematian adalah seorang kaisar alam dewa kekosongan dan ia bahkan memiliki mata kematian untuk mengaktifkan kutukan pesan kematian. Bahkan seorang pesilat di level pesilat setengah dewa pun tidak akan bisa menghindarinya. Wosh! Zhao Feng mengembangkan sayapnya dan menuju ke istana spiritual lautan hampa di dekatnya. Kaisar Langit bermata kiri, Kaisar Zimu sedang merawat orang-orang yang terluka dalam sisa-sisa kekacauan yang tertinggal. Kedatangan Zhao Feng membuat Kaisar Zimu dan yang lainnya menjadi dingin. Apakah lapisan teleportasi zona spiritual masih bisa digunakan? Tanya Zhao Feng. Lapisan teleportasi zona spiritual memiliki struktur lapisan pelindung yang kuat di sekitarnya, jadi masih dapat digunakan, kata Kaisar Zimu dengan hormat. Zhao Feng mulai berbicara dengan Kaisar Zimu. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Kematian telah tewas, Kaisar Zimu terkejut. Dia lalu menghela nafas panjang. Jika Kaisar Kematian tidak mati, dia pasti akan mengingat perbuatan Kaisar Zimu kepadanya. Jangan khawatir, Saudara Zhao. Aku akan membantumu menangani masalah menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual, termasuk yang ada di Tanah Suci Mimpi Melayang, Kaisar Zimu berkata dengan ramah. Dia jelas akan mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan Zhao Feng yang memiliki potensi dan kekuatan yang tak terbatas. Dia tidak terlalu memperhatikan kelemahan Zhao Feng. Lagi pula, Kaisar Kematian adalah salah satu kaisar tertua di Lautan Chang, jadi membunuhnya tentu saja akan membutuhkan pengorbanan yang besar. Kaisar Zimu adalah salah satu pesilat yang mudah berganti pikiran dengan sangat cepat. Dia memberi Zhao Feng banyak hadiah dan bahkan memasok batu kristal prima yang diperlukan untuk menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual. Setengah bulan kemudian, dengan bantuan Kaisar Zimu, Zhao Feng tiba di Tanah Suci Mimpi Melayang. Beberapa aliran dengan kekuatan 2 bintang dan bahkan 3 bintang mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan mereka. Namun Zhao Feng menolak mereka semua. Dia kemudian menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual dan menuju ke Tanah Suci Bela Diri Sejati. Untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, Kaisar Zimu sekali lagi membayar biaya untuk penggunaan lapisan teleportasi tersebut. Karena Zhao Feng tetap membutuhkan batu kristal prima, jadi dia menyetujui bantuannya. Kaisar Zimu diam-diam merasa sangat gembira. Menggunakan batu kristal prima berarti Zhao Feng berutang budi kepadanya. Sebelum dia pergi, Kaisar Zimu bertanya dari mana Zhao Feng berasal. Zhao Feng menjawab bahwa dia berasal dari aliran suci mistik sejati dan tidak mengatakan apa-apa tentang benua bunga biru. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di 3 zona spiritual dan Zhao Feng tidak pernah menyebutkan apapun tentang benua bunga biru. Bahkan Kaisar Kematian dan anak pesilat setengah dewa tidak tahu dari mana asalnya. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin membawa masalah ke benua tempatnya berasalnya. Jika aku punya waktu, aku akan pergi ke aliran suci mistik sejati dan meminta petunjuk kepada Saudara Zhao. Kaisar Zimu dengan hormat mengirim Zhao Feng pergi. Namun dia tidak menduga bahwa Zhao Feng sama sekali tidak punya rencana untuk tetap tinggal di aliran suci mistik sejati. Setelah kembali ke Tanah Suci Bela Diri Sejati, Zhao Feng dapat menggunakan lapisan teleportasi zona spiritual karena ia adalah seorang raja. Namun, dia tidak langsung menuju ke zona Kepulauan Bunga Biru atau zona Kepulauan Tianlu di dekatnya. Pertama-tama dia pergi ke Istana Spiritual Lautan Hampa Segel Abadi. Seluruh alasannya bisa memasuki Tanah Suci Bela Diri Sejati dan bisa bertemu dengan Duan Muking adalah karena mendapat bantuan dari penguasa Istana Segel Abadi. Zhao Feng langsung pergi menemui penguasa Istana Segel Abadi. Generasi masa depan benar-benar menakutkan. Hanya dalam beberapa tahun saja, kau telah menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Penguasa Istana Segel Abadi menghela nafasnya. Namun Zhao Feng tidak bisa memberitahukannya tentang kepahitan di hatinya. Kutukan pesan kematian mungkin adalah kutukan terkuat di seluruh Lautan Chang. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyembunyikan auranya dan tidak menggunakan kekuatan jiwa atau yuan sejatinya untuk menghindari peningkatan laju pelemahannya.
Kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik dan mata spiritual dewanya secara naluriah juga mencoba untuk memblokir kutukannya. Jika tidak, Zhao Feng sudah pasti akan berubah menjadi seperti orang tua yang kurus kering dan level pelatihannya akan langsung turun ke tahapan alam inti asal. Zhao Feng hanya tinggal di istana spiritual lautan hampa selama beberapa hari. Untuk berterima kasih kepada penguasa istana segel abadi, Zhao Feng memberinya beberapa harta karun, seperti anggur musim semi abadi, rumput sisik ungu, dan berbagai barang yang diambil dari Raja Alam Dewa Kekosongan lainnya. Barang yang paling berharga adalah buah dari alam mimpi kuno. Zhao Feng bisa mengetahui bahwa level pelatihan penguasa istana segel abadi sudah dekat dengan alam Dewa Kekosongan. Barang-barang dan harta karun tersebut bisa membantunya menciptakan landasan kekuatan yang kuat untuk menerobos menjadi seorang Raja Alam Dewa Kekosongan. Setelah tinggal selama beberapa hari, Zhao Feng pun segera pergi. Sebulan kemudian, di sebuah tempat di benua bunga biru. Wosh! Sebuah kilatan petir di langit melesat ke bawah seperti meteor dan membentuk sebuah kawah di tempat ia mendarat. Di mana ini? Meskipun Zhao Feng lahir di benua bunga biru, dia sebenarnya belum pernah ke banyak tempat di sini. Zhao Feng pertama kali memeriksa aura jiwa dan tubuhnya. Tanpa disadarinya, level pelatihannya telah jatuh ke tingkat awal alam Dewa Kekosongan. Wosh! Zhao Feng terbang ke langit dan melihat ke bawah dari atas saat ia mencocokkan pemandangan bentang alamnya dengan peta di benaknya. Benua Barat, Negara Seribu Gurun, Zhao Feng segera memastikan lokasinya. Ketua Divisi Yougu, kata Zhao Feng, sebuah kabut gelap mulai muncul di sebelah Zhao Feng. Kerangka yang benar-benar berwarna perak dan putih dengan sepasang mata merah yang menyala-nyala muncul dari kabut gelap tersebut. Setelah diubah oleh kekuatan garis keturunan di kota peninggalan surgawi, bentuk tubuh ketua divisi Yougu telah berubah drastis. Tuan, kita berada di benua bunga biru. Ketua divisi Yougu sangat bersemangat saat dia merasakan aura yang sudah dikenalinya. Ketua divisi Yougu, ketika aku tiba di benua bunga biru, aku merasakan kekuatan aliran iblis bulan merah mulai bangkit kembali, mata Zhao Feng mengerling. Bahkan jika dia tanpa sengaja menyebarkan kekuatan indera ilahinya, dia bisa merasakan perubahan aura benua bunga biru karena level pelatihannya telah mencapai tahapan alam Dewa Kekosongan. Wosh! Keping merah transparan muncul di tangan ketua divisi Yougu dan ia memperluas pelacakan panca inderanya ke dalam keping tersebut. Tuan, hanya di benua barat ini saja, aku merasakan kehadiran banyak para petinggi ahli dari aliran iblis bulan merah. Ketua divisi Yougu terkejut. Ia mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Jika harus memilih antara aliran iblis bulan merah atau Zhao Feng, ketua divisi Yougu pasti akan memilih Zhao Feng. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, aku akan menyerahkan tugas, mengendalikan, aliran iblis bulan merah kepadamu. Mengerti, Tuan. Ketua divisi Yougu terlihat penuh dengan kegembiraan sekaligus terkejut saat membungkuk hormat. Sudah jelas terlihat bahwa Zhao Feng menginginkannya untuk mengendalikan aliran iblis bulan merah dan mengubah pasukan mereka menjadi miliknya. Daripada membunuh semua orang, lebih baik menjadikan mereka bawahannya. Sebenarnya alasan Zhao Feng kembali adalah hanya untuk menemui tetua bijaksana dan menjawab pertanyaannya. Adapun soal aliran iblis bulan merah, itu hanyalah sesuatu yang ada di perjalanannya saja jadi dia memberikan tugas tersebut kepada ketua divisi Yougu. Selain itu, Zhao Feng tidak ingin melakukan serangan sebanyak mungkin karena akan meningkatkan laju pelemahan dari kutukan pesan kematian. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng belajar sedikit tentang karakteristik dari kutukan pesan kematian. Yang melemah bukan hanya level pelatihannya saja, namun tubuh, jiwa, dan bahkan masa hidupnya pun ikut berkurang. Tentu saja, masih ada hal-hal lain yang tidak bisa terkikis oleh kutukan pesan kematian. Yang pertama adalah mata spiritual dewa. Meskipun kekuatan-kekuatan garis keturunannya melemah, kemampuan mata spiritual dewa itu sendiri hanya diblokir oleh kutukan pesan kematian, termasuk pusaran air dalam dimensi mata kirinya yang terhubung ke alam mimpi kuno. Hal kedua adalah kekuatan petir dewa kesengsaraan. Kutukan pesan kematian tidak dapat mengikis area di mana petir dewa kesengsaraan tersimpan. Dapat dikatakan bahwa dua hal ini adalah zona terlarang di tubuh Zhao Feng. Terlepas dari dua hal tersebut, bahkan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistiknya juga tidak dapat menghindari proses pelemahan tersebut. Paling maksimal kekuatan garis keturunan tersebut hanya memiliki kekebalan yang sedikit lebih kuat. Jika bukan karena kutukan pesan kematian, aku pasti akan mencari tempat yang tenang untuk kembali berlatih dengan teknik petir angin 5 elemen dan badan petir suci kun emas. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sua,
Versi sempurna dari teknik tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen muncul di benaknya. Zhao Feng hampir sepenuhnya selesai memahami warisan petir angin. Batas maksimal dari warisan petir angin yang asli berada di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Ada sedikit peluang untuk menerobos ke alam cahaya mistik, tapi setelah itu pasti akan menjadi akhirnya. Di sisi lain, tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen telah dibuat dengan menggabungkan beberapa teknik dan jurus kuno yang bisa dilatih hingga ke tahapan alam surgawi ilahi. Teknik dan jurus yang bisa dilatih hingga ke tahapan alam surgawi ilahi sudah sangat langka dan kedua teknik tersebut adalah teknik dan jurus yang saling melengkapi. Teknik petir angin 5 elemen digunakan untuk melatih tubuh petir suci. Namun, masalahnya adalah Zhao Feng sudah mempelajari warisan petir angin yang sangat berbeda dari teknik petir angin 5 elemen. Untuk bisa mempelajari teknik petir angin 5 elemen, Zhao Feng harus memulai kembali pelatihan petir anginnya dari awal. Menurut rencana awalnya, setelah akhirnya selesai berurusan dengan pengejaran kematian, Zhao Feng akan segera mencari tempat sepi dan tenang untuk memulai kembali pelatihan bela dirinya. Lagi pula, warisan petir anginnya telah mencapai batas maksimalnya dan dua teknik dan jurus barunya itu memiliki potensi yang jauh lebih besar. Paling banyak Zhao Feng hanya perlu waktu 10 tahun untuk memulihkan kekuatannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Kematian akan menggunakan teknik kutukan pesan kematian padanya. Setelah pengguna teknik tersebut mengaktifkannya, mereka akan mati. Namun targetnya tidak akan bisa menghindarinya dan mereka juga akan mati. Saat ini, Zhao Feng khawatir bahwa kutukan pesan kematian akan terus bersamanya bahkan jika ia mulai berlatih kembali. Tuan, aku merasakan bahwa para petinggi aliran iblis bulan merah melakukan sesuatu yang besar di arah timur laut. Suara ketua divisi Yougu menghentikan pemikiran Zhao Feng. Ayo kita pergi, Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Dia memang ingin pergi ke benua utara. Ketua divisi Yougu memimpin jalan di depan saat mereka terbang ke arah timur laut. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan. Di bawah mereka, pertempuran besar sedang berlangsung di tengah-tengah sebuah tambang. Cekak-cekak, kelinci licik dan penolong dari aliansi suci, kalian akhirnya jatuh ke dalam jaringan aliran iblis bulan merah yang besar. 3 anggota petinggi aliran iblis bulan merah melayang di udara. Yang di tengah adalah seorang tetua dengan sepasang sayap kelelawar di punggungnya. Dia memiliki ekspresi sangat puas di wajahnya. Di sebelah kiri dan kanannya ada penguasa alam inti asal berjubah hitam dan seorang wanita berwajah pucat. Mereka melihat ke bawah dari udara dan melepaskan rentetan serangan ketika beberapa ratus pesilat elit dari aliran iblis bulan merah mengelilingi radius 100 km. Itu salah satu dari 4 pelindung aliran, Raja Kelelawar. Ketua divisi Yougu memperlihatkan ekspresi aneh. Ia juga kenal dengan penguasa alam inti asal berjubah hitam karena ia merupakan ketua divisi lainnya. Ketua divisi Yougu tidak tahu si wanita berwajah pucat, mungkin dia orang baru. Di sisi lain, seorang pria parubaya raksasa di tahapan setengah langkah dari alam inti asal dan penguasa alam inti asal yang memegang pedang berada dalam pertempuran yang sengit. Penguasa dengan pedang tersebut memiliki serangan yang sangat kuat dan kekuatan pertempurannya dekat dengan tingkat puncak level alam inti asal kecil. Tetapi dia adalah satu-satunya penguasa di pihak lawan. Penguasa pedang mistik. Zhao Feng langsung mengenali identitas penguasa alam inti asal tersebut. Dia memiliki kesan yang kuat tentang penguasa pedang mistik. Dia adalah penguasa yang telah mengambil manual teknik 7 pedang yang tidak lengkap dan salah satu dari 9 penguasa di pertemuan suci naga sejati. Penguasa pedang mistik, ini salahku, si Yuntian memang salah. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang untukmu agar bisa melarikan diri. Lapisan kulit batu terbentuk di sekitar pria parubaya raksasa tersebut. Meskipun dia hanya berada di tahapan setengah langkah dari alam inti asal, kekuatan garis keturunan dan tubuh fisiknya sangat kuat, sehingga dia bisa memblokir serangan yang biasa. Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa pria tersebut terlihat akrab. Ayah, jika kau mati, maka kita akan mati bersama. Seorang pemuda yang terlihat jangkung di kerumunan orang membuat para pesilat elit aliran iblis menjadi batuk darah. Memang layak menjadi salah satu pesilat super jenior yang luar biasa dari pertemuan suci naga sejati. Semuanya, waspada dengan medan gravitasinya. Beberapa pesilat di tingkat penguasa sejati alam roh sejati dari aliran iblis bulan merah sedang menyerang pemuda tersebut. Si Chengtian, mata Zhao Feng tertuju pada pemuda tersebut. Si Yuntian, si Chengtian, Zhao Feng langsung mengerti. Pria parubaya itu adalah ayah si Chengtian. Level pelatihan si Chengtian telah mencapai tingkat puncak penguasa sejati dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam inti asal.
Tidak ada gunanya. Mereka memiliki 3 penguasa alam inti asal dan salah satunya adalah salah satu dari 4 pelindung agung dari aliran iblis bulan merah. Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik tersenyum pahit. Raja Kelelawar tidak hanya telah mencapai tingkat puncak level alam inti asal kecil, kekuatan garis keturunannya juga sangat unik dan terkenal dengan kecepatannya. Tidak ada orang yang ada di sana yang bisa melarikan diri dari Raja Kelelawar. Bahkan hingga saat ini, Raja Kelelawar hanya melayang di langit tanpa menyerang. Hanya 2 penguasa dan sekelompok elit dari aliran iblis sudah bisa menekan penguasa pedang mistik dan pesilat lainnya yang berasal dari keluarga Si. Anggota petinggi mana dari aliran iblis yang ada di sini? Raja Kelelawar tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke arah awan. Wosh, wosh, 2 sosok melayang turun dari awan. Mereka adalah kerangka perak putih dan pemuda berambut ungu yang terlihat tanpa ekspresi. Ketua Divisi Yougu. Ketua Divisi Yougu, bukankah kau sudah menghilang selama beberapa tahun terakhir? Raja Kelelawar dan penguasa berjubah hitam mengenali identitas Ketua Divisi Yougu meskipun ia terlihat sedikit berbeda. Penguasa alam inti asal lain dari aliran iblis bulan merah telah tiba, hati penguasa pedang mistik dan para pesilat ahli keluarga Si bergetar. Zhao Feng. Si Chengtian yang sedang bertarung melihat Zhao Feng dari sudut matanya dan hampir terjatuh. Zhao Feng berdiri tepat di sebelah anggota petinggi aliran iblis bulan merah dan tampaknya sangat akrab dengannya. Zhao Feng, kau bergabung dengan aliran iblis bulan merah. Si Chengtian meraung. Zhao Feng, seru penguasa pedang mistik. Tentu saja dia ingat bintang terang dari aliansi suci. Dalam benaknya, Zhao Feng masih merupakan wakil ketua aliran darah besi. Namun tidak ada berita tentang dirinya yang terdengar selama beberapa tahun terakhir. Mengapa pesilat super jenius seperti Zhao Feng bergabung dengan aliran iblis bulan merah? Zhao Feng, pesilat super jenius yang luar biasa dari pertemuan suci naga sejati yang terakhir. Hehehe, Ketua Divisi Yougu, kau benar-benar berhasil mendapatkan seorang pesilat jenius dengan potensi tak terbatas untuk bergabung dengan kita. Orang-orang dari aliran iblis bulan merah terlihat memiliki ekspresi yang aneh. Pada saat ini, pertempuran tiba-tiba berhenti. Turunnya penguasa lain dari aliran iblis bulan merah langsung membuat keseimbangan bergeser dan membuat penguasa pedang mistik dan keluarga Si jatuh dalam keputusasaan. Lagi pula, pesilat super jenius luar biasa yang telah bergabung dengan aliran iblis bulan merah juga mengejutkan mereka. Raja Kelelawar, suara ketua divisi Yougu itu terdengar dingin. Kali ini aku datang atas perintah dari majikanku untuk mengendalikan aliran iblis bulan merah. Setelah mengatakannya, ia membungkuk dan mengangkat tangannya ke arah pemuda berambut ungu di sebelahnya. Majikan apa? Mengendalikan aliran iblis bulan merah. Ketua divisi Yougu, apakah kau salah makan obat? Raja Kelelawar dan kawan-kawan tertegun. Mereka lalu meraung dengan marah. Penguasa pedang mistik, Si Chengtian, dan teman-temannya semua kebingungan dan terpana. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aliran iblis bulan merah memiliki masalah internal? Apakah mereka akan mulai saling bertarung sendiri? Tentu saja, mereka senang melihat hal tersebut dan memiliki waktu untuk sedikit bernafas lega. Ketua divisi Yougu terkekeh dengan dingin ketika tulang-tulangnya melepaskan kekuatan yang luar biasa. Raja Kelelawar dan 2 petinggi lainnya merasakan tekanan besar pada tulang dan darah mereka, seolah-olah mereka akan hancur kapan saja. Wah, Raja Kelelawar di bagian paling depan langsung muntah darah. Gedebuk, gedebuk. 2 penguasa lainnya bisa merasakan tulang-tulang mereka patah dan mereka langsung jatuh ke tanah. Ketua divisi Yougu, kau. Wajah Raja Kelelawar itu benar-benar merah. Dia merasa tidak bisa bernafas ketika menatap ketua divisi Yougu dengan ekspresi terkejut. Baik teman maupun musuh sama-sama terdiam. Orang-orang bahkan bisa mendengar jarum yang terjatuh di tanah. Perubahan mendadak ini membingungkan semua orang dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan yang tak terlukiskan mulai memancar dari ketua divisi Yougu dan baik teman maupun musuh merasa sangat tertekan. Siapapun di bawah tahapan alam inti asal bahkan tidak bisa bernapas. Panglima penguasa. Raja Kelelawar tertegun saat dia dipaksa berlutut ke tanah oleh tekanan tersebut. Jumlah pesilat di tingkat Panglima penguasa level alam inti asal besar di seluruh benua bunga biru tidak melebihi 5 orang, penguasa pedang mistik bergidik ngeri. Nalurinya mengatakan bahwa ketua divisi Yougu bukan hanya berada di tingkat Panglima penguasa yang biasa. Penguasa pedang mistik telah melihat pesilat di tingkat Panglima penguasa sebelumnya, tetapi tekanan yang dia rasakan dari mereka sama sekali tidak sekuat yang ia rasakan dari ketua divisi Yougu. Tuan, apa yang harus aku lakukan dengan orang-orang ini?
Setelah menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk menekan semua orang yang ada di sana, Ketua Divisi Yougu dengan hormat bertanya kepada Zhao Feng. Tuan, melihat ekspresi hormat Ketua Divisi Yougu, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik dan yang lainnya pun terpana. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda tanpa ekspresi dan pendiam ini adalah orang yang disebut sebagai majikannya. Zhao Feng, penguasa pedang mistik, Si Chengtian, dan teman-temannya tidak bisa berkata-kata. Sejak awal, Zhao Feng hanya berdiri di sebelah Ketua Divisi Yougu tanpa mengatakan apa-apa, jadi dia telah diabaikan. Baru sekarang tatapan semua orang tertuju kepada pesilat super jenius yang luar biasa ini. Ketua Divisi Yougu, Zhao Feng berkata dengan nada yang sedikit tidak senang, "Aku sudah memberimu tugas untuk mengambil kendali aliran iblis bulan merah. Apakah kau akan bertanya padaku tentang setiap hal-hal kecil seperti ini?" Ya. Ketua Divisi Yougu hanya bisa tercekat dengan dingin dan mengutuk dirinya sendiri karena berbuat bodoh. Setelah semua peristiwa yang Zhao Feng lalui, benua bunga biru dan aliran iblis bulan merah tidak ada apa-apanya lagi baginya. Karena sudah merasakan bahwa Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan aliran iblis bulan merah, itu sebabnya saat ini Ketua Divisi Yougu yang bertanggung jawab. Sebagai seorang budak yang berada di bawah perintah majikannya, ia harus melakukan beberapa hal dengan kemampuan terbaiknya. Hal-hal kecil, ekspresi wajah penguasa pedang mistik dan teman-temannya tergerak. Raja Kelelawar dan pasukannya pun saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah di mata Zhao Feng pertarungan benua ini hanyalah permainan anak-anak belaka. Para penguasa yang hadir tidak bisa melihat kekuatan dan level pelatihan Zhao Feng. Lagi pula saat ini dia bahkan tampak terlihat sedang sakit. Hehehe, Raja Kelelawar dan kalian semua. Kalian hanya memiliki dua pilihan, berlutut kepadaku atau mati. Ketua Divisi Yougu tertawa dengan dingin dan mengubah ekspresinya. Ia telah lama selalu menerima perintah dari Zhao Feng dan akhirnya kembali seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. "Kau mengkhianati ketua," ujar wanita berwajah pucat sambil menggertakkan giginya. "Matilah kau." Cahaya merah yang mematikan melesat dari mata Ketua Divisi Yougu. Boom! Tangan kerangka perak yang gelap dan besar tampak terjatuh dari langit dan menghancurkan wanita itu hingga menjadi bubur. Wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Para pesilat ahli dari kedua belah pihak pun bergidik ngeri. Dia terlalu kuat. Ketua Divisi Yougu mungkin setidaknya berada di puncak level alam inti asal besar. Selain Ketua Bulan Merah, tidak ada orang lain yang bisa menghadapinya. Raja Kelelawar dan penguasa berjubah hitam tertegun. Jika kekuatan Ketua Divisi Yougu saja sudah begitu mengerikan, lalu seberapa kuat majikannya, Zhao Feng? Setelah memikirkannya, keduanya memutuskan untuk berlutut kepadanya untuk saat ini dan sebagian besar pesilat elit aliran iblis bulan merah juga melakukannya. Namun, sejumlah kecil pesilat elit mencoba melarikan diri. Boom! Sebelum mereka bahkan bisa melarikan diri sejauh setengah kilometer, sebuah kekuatan keinginan turun dari langit dan menghancurkan jiwa mereka. Kekuatan keinginan alam dewa kekosongan. Setidaknya kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Hanya Ketua Bulan Merah yang memiliki hal seperti itu. Wajah Raja Kelelawar dan pasukannya langsung pucat pasi. Mereka awalnya berencana untuk melarikan diri. Namun setelah melihat kekuatan Ketua Divisi Yougu yang sebenarnya, mereka hanya bisa merasa beruntung karena tidak mencoba melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, Ketua Divisi Yougu telah mengambil kendali atas sekelompok pesilat dari aliran iblis bulan merah, termasuk dua penguasa alam inti asal. Pesilat ahli di alam inti asal sangat jarang di benua bunga biru. Mereka yang berada di tingkat penguasa sejati alam roh sejati saja sudah menjadi orang yang bisa memerintah seluruh area. Adapun tingkatan panglima penguasa di level alam inti asal besar jumlahnya tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Semua orang dibatasi oleh lingkungan di benua bunga biru. Tingkatan panglima penguasa jarang bisa dicapai bahkan di klan atau aliran dengan kekuatan 2 bintang di sekitar sini. Level pelatihan Ketua Divisi Yougu telah berhasil mencapai tingkatan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Zhao Feng, Si Chengtian memimpin ayahnya, Si Yuntian untuk menyapa Zhao Feng dan mengucapkan terima kasih. Jika Zhao Feng tidak ada di sini, keluarga Si mungkin akan punah. Penguasa pedang mistik dan para ahli lain dari aliansi suci memiliki ekspresi campur aduk dan juga sangat waspada. Tujuan Zhao Feng adalah untuk mengambil kendali atas aliran iblis bulan merah. Jika dia benar-benar berhasil melakukannya, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi ketua aliran iblis bulan merah atau bencana macam apa yang akan menimpa benua ini. Zhao Feng, sekarang seluruh benua sedang menyerang kekuatan aliran iblis bulan merah.
Apakah kau tidak takut mereka akan berada di luar kendalimu? Mengapa tidak bergabung dengan aliansi suci dan sepenuhnya menghancurkan aliran iblis bulan merah? Penguasa pedang mistik memberikan sarannya. Budakku sekarang mengendalikan semua hal tentang aliran iblis bulan merah. Aku tidak tertarik pada hal itu, kata Zhao Feng. Penguasa pedang mistik pun mendesah dengan kecewa. Ini pertama kalinya dia melihat Zhao Feng sejak pertemuan suci naga sejati dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Zhao Feng kemudian mengetahui tentang situasi benua bunga biru dari penguasa pedang mistik dan si Chengtian. Pasukan aliran iblis bulan merah mulai bangkit dan menyebar di mana-mana. Meskipun aliansi suci dan 10 klan besar memiliki keunggulan yang besar, mereka pada dasarnya kehilangan kendali atas situasinya. Bagaimana kekuatan aliran iblis bisa pulih dengan begitu cepat? Zhao Feng langsung ke titik permasalahannya. Ketika aliran iblis dikalahkan beberapa ratus tahun yang lalu, hanya sedikit kekuatan mereka yang tersisa. Istana Bulan Setan mendukung mereka dan ketua aliran iblis bulan merah mengendalikan pintu masuk ke warisan bulan merah hingga ke tingkatan tertentu. Jadi dia dapat mengirimkan beberapa orang ke sana setiap beberapa tahun sekali. Panglima pedang mistik menghela nafasnya. Istana Bulan Setan, alis Zhao Feng berkerut. Dia pernah berinteraksi dengan Istana Bulan Setan saat berada di reruntuhan ungu suci. Sebelumnya Kaisar Duanmu telah menghukum mereka dan membuat mereka menyerah pada reruntuhan ungu suci. Sepertinya kapan-kapan aku harus mengunjungi Istana Bulan Setan, gumam Zhao Feng. Mendengar ucapannya, mata penguasa pedang mistik terbelalak. Kedengarannya sepertinya Zhao Feng menyiratkan bahwa dia sudah pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya dan hanya akan pergi menemui mereka dan menyelesaikan semua masalahnya. Istana Bulan Setan, itu adalah aliran dengan kekuatan 2 bintang. Aliran dengan kekuatan 2 bintang adalah keberadaan yang hanya bisa diidam-idamkan oleh 10 klan besar. Tentu saja, jika penguasa pedang mistik tahu bahwa Zhao Feng pernah menjara sebuah medan pertempuran aliran 2 bintang, dia tidak akan perlu merasa begitu khawatir. Bahkan Kaisar Kematian yang dikejar dan dibunuh oleh Zhao Feng, dapat dengan mudah menghancurkan aliran atau klan biasa dengan kekuatan 2 bintang. Zhao Feng kemudian sedikit berbincang dengan si Chengtian. Si Chengtian mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng kebanyakan bertanya tentang pesilat super jenius luar biasa lainnya, dengan penekanan pada Yu Tianhao. Lebih dari 7 tahun telah berlalu sejak dia dan Yu Tianhao membuat perjanjian mereka. Sudah lebih dari 8 tahun sejak pertemuan suci naga sejati dan dia belum melihat Yu Tianhao lagi. Aku kira Yu Tianhao tidak kembali sejak pertemuan itu, ujar si Chengtian sambil menggelengkan kepalanya. Yu Tianhao, di sisi lain, penguasa pedang mistik sedikit mengetahui beritanya. Jadi tampaknya seperti ini, asal-usul keluarga Yu berasal dari zona benua yang legendaris. Namun dengan berlalunya waktu, semua cabang keluarga mereka telah menyebar melintasi lautan tanpa batas, kata penguasa pedang mistik. Zona benua, Zhao Feng pun hanya bisa terkejut mendengarnya. Rupanya, setelah pertarungan 7 tahun yang lalu, Yu Tianhao meninggalkan benua bunga biru dan memasuki salah satu keluarga cabang Yu di dekatnya. Kekuatan keluarga cabang Yu ini dekat dengan kekuatan aliran 2 bintang. Aku dengar Yu Xingchen mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan dan bakat Yu Tianhao tidak tertandingi. Dia mungkin dikirim ke keluarga Yu utama di zona benua, kata penguasa pedang mistik dan Zhao Feng akhirnya mengerti. Keluarga Yu kemungkinan sama dengan keluarga Duanmu, kekuatan dari sebuah dinasti. Alasan Duanmu King membawa Zhao Yufei ke zona benua adalah untuk mencoba menghidupkan kembali keluarga Duanmu. Zona benua, sepertinya pertarunganku dengan Yu Tianhao mungkin akan sedikit diundur, gumam Zhao Feng. Kesepakatan awalnya adalah mereka akan bertarung kembali, setelah 10 tahun terlewati. Itu artinya bisa berarti bahwa itu 10 tahun lagi, tetapi bisa juga 15 atau bahkan 20 tahun lagi. Zhao Feng telah memiliki kesepakatan dengan Zhao Yufei dan Duanmu King bahwa dia akan pergi ke zona benua setelah menyelesaikan masalahnya dengan Liu Qinxin. Zhao Feng tidak tinggal lama-lama di benua barat. Ketua divisi Yougu, aku akan meninggalkan aliran iblis bulan merah kepadamu. Zhao Feng lalu memberikan mutiara 10.000 hantu kepada ketua divisi Yougu dan beranjak pergi. Ada 100 hantu zombie terkutuk dalam mutiara tersebut, termasuk beberapa hantu zombie di tingkatan panglima penguasa. Jangan khawatir, Tuan, itu hanya aliran iblis bulan merah yang kecil. Ketua divisi Yougu terlihat sangat gembira saat mengambil mutiara 10.000 hantu. Dengan kekuatan struktur kutukan hantu zombie, ia akan bisa mengalahkan siapapun bahkan jika Raja Alam Dewa Kekosongan sekalipun yang datang. Sua, ketua divisi Yougu melambaikan tangannya dan 10 hantu zombie terkutuk pun muncul.
Setiap aura mereka sebanding dengan pesilat di tingkat puncak level alam inti asal kecil dan mereka juga memiliki kekuatan kutukan yang dapat mengancam pesilat di tingkatan panglima penguasa level alam inti asal besar. Saat melihat 10 hantu zombie tersebut muncul, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik dan yang lainnya hanya bisa tercekat dan bergidik ngeri. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Kelelawar dan pasukannya sudah tidak meragukan lagi bahwa ketua divisi Yougu memiliki kemampuan untuk menguasai benua. Wosh! Kilatan petir melesat di langit saat Zhao Feng menuju ke benua utara sendirian. Adapun tugas untuk mengambil alih aliran iblis bulan merah, Zhao Feng benar-benar telah memberikan semua kendalinya kepada ketua divisi Yougu. Hanya dalam 4 jam saja, Zhao Feng terbang dari benua barat ke benua utara dan ini masih di bawah kondisi di mana ia membatasi jumlah yuan sejati yang digunakannya. Di dalam benua utara, di negara atap langit, sebuah kilatan petir melesat. Indera ilahi Zhao Feng memeriksa seluruh negara atap langit dan markas besar aliran darah besi. Ada beberapa wajah yang dikenalinya di dalam markas utama dan ada juga wajah-wajah baru. Dia juga menemukan beberapa kekuatan aliran iblis bulan merah tetapi terlalu malas untuk memperhatikannya. Tujuannya adalah menara 6 penyihir. Namun dia berhenti sejenak ketika mencapai daerah Sungai Seribu Air. Ini adalah lokasi kekuasaan Zhao Feng yang sebelumnya. Ada banyak aura kuat berkumpul di gunung dan meskipun mereka berusaha menyembunyikan dirinya, Zhao Feng masih bisa merasakannya. Aku dengar kekuatan aliran iblis bulan merah menyebar dengan pesat di sekitar Sungai Seribu Air. Rupanya, anggota para petingginya telah datang dan merencanakan sesuatu. Kami telah menemukan di mana benteng mereka berada dan kita bisa menyerang mereka saat sedang lengah. Banyak ahli terbaik dari negara atap langit ada di sini. Orang yang paling lemah ada di tingkat manusia sejati dari tahapan alam roh sejati. Indera ilahi Zhao Feng menemukan keberadaan ketua Hong dan Timo. Aura mereka adalah yang terkuat di antara para ahli yang hadir. Permaisuri Qin, penguasa kota danau terbenam, Tian Yunzi, Jiang Sanfeng. Zhao Feng melihat banyak wajah yang dikenalinya. Lebih dari setengah dari para ahli yang hadir berasal dari aliran darah besi. Ketua Hong dan Timo, dua pemimpin aliran darah besi, memimpin pasukan negara atap langit. Indera ilahi Zhao Feng kemudian menatap ke arah kubu aliran iblis bulan merah yang berada sejauh beberapa ribu kilometer dan ekspresinya berubah. Saat memikirkan situasinya, Zhao Feng pun melesat ke arah gunung. Struktur lapisan pelindung di dekatnya tidak berefek apapun padanya. Di saat yang sama, rencana aliran darah besi telah selesai. Di dalam ruang batu yang baru saja mereka buat, benteng mereka tampaknya tidak sesederhana itu. Kita harus... Ketua Hong dan Timo sedang merencanakan sesuatu di bawah cahaya lilin di ruangan tersebut. Pada saat ini, sesosok manusia muncul di antara mereka. Siapa itu? Ketua Hong dan Timo berseru dan hampir melompat ketakutan. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.